Welcome to first ever Learn Yoga at Gudang Gudang podcast series. The topic is Yama and Yama, the ethical code of yoga. Learn, apply, reflect the daily practice of Yama and Yama for you and a better life. Enjoy the conversation between Mona Yahya and Rika Mulya. Jadi podcast ini kan adalah bagian dari guidance untuk peserta YTT. At the same time juga sebenarnya juga fakulti juga termasuk saya juga mungkin bisa mendapatkan manfaat dari topik Yama dan Niyama. Yama dan Niyama itu adalah the first two of eight Ashtanga Yoga, eight limbs of yoga. Yang mana tujuannya dari Mr. Patanjali adalah supaya kita somehow bisa mencapai state di mana kita tidak terlalu suffering, tidak suffering lagi. Nah, 8 step itu yang pertama-tama lucunya itu dimulai dari Yama. Yama adalah ethical conduct kita kepada orang lain, dan semua kata-katanya itu berarti tidak atau non. Lalu setelah itu kita akan melakukan niyama, yaitu how do we do that, the self-discipline. Semua kata-katanya adalah do this. Jadi yang satu jangan, yang satunya do this. Yang satunya restrain, menahan, yang satunya lakukan ini. Gitu. Waduh. Nah kan kalau misalnya saya cuma ngomong sendiri, pandangannya saya tuh kan akan sangat mungkin kurang relevan buat semua orang, karena it's better to have two. That's why I have Rika here. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Rika ini siapa. Nah, Rika, kamu kegiatannya apa saat ini? Hai, aku Rika. Aku seorang guru yoga, mengajar untuk beberapa studio dan juga ada private. Salah satunya untuk studio tuh Gudang-Gudang Yoga Studio. Kemudian juga aku sebagai asisten fakulti untuk Learn Yoga di Gudang-Gudang Yoga Studio. Nah, kalau di rumah gimana kegiatannya, Rika? Kalau di rumah kebetulan aku punya 2 orang anak ya. Karena ini sedang pandemik, start Maret kemarin kan kita semuanya harus terbiasa dengan sistem online ya, baik itu dari sekolah maupun juga mengajar online. Jadi sekarang nih ritmenya udah mulai terbiasa nih, mengajar online, ngajarin anak online, plus kalau bisa pekerjaan online ya. Kalau nggak ada yang pekerjaan rumah pun harus bisa diatur ya. Jadi sudah mulai terbiasa tuh, semua dikerjakan di rumah. Alhamdulillah ya kita ya. Oke. Nah, topik pertama adalah Yama yang namanya tuh ahimsa, alias non-violence. Buat orang yang personalitinya kayak saya kan orangnya terus terang saya nggak sabaran. Selama pandemi ini saya coba lihat-lihat lagi nih ahimsa, apa artinya ahimsa buat saya. Yang jelas adalah saya punya kebiasaan untuk reaktif, untuk ngejawab, untuk ngomel, ya gitu deh.
itu adalah kebiasaan saya gitu kan. Nah, jadi reflection saya untuk minggu ini, saya akan coba melihat bahwa kalau saya ngerasa nggak sabaran, saya ngelihat kenapa saya jadi nggak sabaran. Biasanya itu terjadi karena saya terlalu banyak komitmen. Komitmen jadi nggak sabaran, jadi gerasa gerusu. Sehingga nanti kalau ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi saya jadi reaktif gitu. Kalau Rika sendiri, ahimsa kok kan kamu orangnya kayaknya kalem gitu kan, manja. So ahimsa sendiri apa yang Rika reflect untuk minggu ini? Untuk minggu ini aku bagi dalam beberapa hal nih sebenarnya ya Bu ya. Kalau untuk dari practicing yoga ya, saya ahimsa itu adalah sebenarnya rasa takut. Takut apa dulu nih? Jadi begini ceritanya. Kebetulan saya takut untuk melakukan pose tripod. Kenapa bisa takut? Karena saya mengalami beberapa tahun kemarin itu saya melakukan tripod, jatuhnya nggak siap, mengakibatkan cedera di bagian pundak. Takut pertama. Takut yang kedua adalah karena melihat video orang tripod tidak proper, and then dia jatuh dan crack, lehernya patah dan orangnya die gitu. Nah, itu yang membuat itu takut. Yoga. Iya. Astagfirullah, buset. Kayak silat ya, oke. Itulah ahimsanya, itu adalah rasa takut. Kalau dibilang bisa, saya bisa melakukan pose itu, tapi lebih besar rasa takut saya dibanding rasa bisanya. Gitu. Jadi gimana cara saya bisa mengatasi itu ya, saya lakukan dengan proper, dan asal di belakang saya ada sesuatu yang bisa membantu, kayak misalkan saya minta bantuan tembok ya, ada tembok di belakang saya lebih merasa saya nyaman. Walaupun saya nggak nempel, tapi saya merasa kayak nyaman, padahal juga nggak nempel juga Bu gitu. Jadi saya masih bisa naik gitu tripodnya, kayak gitu sih. Kemudian kalau untuk kehidupan sehari-hari di keluarga nih ya, biasanya ya kalau misalkan khususnya kamar anak kalau kita udah ngerapihin terus tiba-tiba masuk ke situ lagi, udah kayak kapal pecah. Even itu meja belajar ataupun buka lemari bajunya udah berantakan. Nah itu tuh ada rasa pengen ngomel kayaknya gitu deh Bu. Jadi emosi keluar. Nah, kamu tuh emosinya karena apa? Karena udah capek-capek beresin gitu kok, aduh diberantakin lagi tuh, kesel gitu. Terus kamu lakukan apa? Nah, yang pertama ngomel tuh udah pasti ya, tatitut gitu. Terus ngomel sambil saya diem sebentar, and then saya beresin lagi tuh, mulai dari meja belajar, buku-buku sama lemari. Tapi kayaknya itu bukan solusi deh Bu, karena berantakan lagi. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya coba ngobrol ke kerucil. Ibu tidak akan beresin karena kalian yang berantakin, kalian yang beresin. Ya akhirnya mereka membereskan. Ya ada masalah lagi nih Bu. Apa itu? Nah, masalahnya adalah tentang ekspektasi. Kayaknya berat ya. Kamu ekspektasi apa? Ekspektasinya adalah beres-beresnya mereka itu harus beres kayak saya ngeberesin ruangannya gitu. Jadi kayak mungkin Umur berapa sih kalian mereka? Kelas 3 SD dan kelas 6 SD. Jadi 12 dan 8 tahun. Kalau kamu lihat nih kamarnya Bumon waktu di Bali, Bumon umur 5-6 waktu itu kayak gimana? Betty Bu. Oke. Beda tipis ya. Oke. Oke. Saya nggak berani ngomel pada saat itu ya Bu. Oke. So, jadi kalau yang bisa aku simpulkan, jadi kalau takut itu bukan ahimsa ya, tapi
the way for you to be honest where you're at dan untuk menjaga itu dengan supaya nggak jatuh di headstand dengan tripod headstand dengan dinding. Yes. Nah, saya sih akan kerja sama kamu supaya kamu hilangkan itu. And tapi itu namanya satya, jadi kejujuran ya. Yeah. Tapi let's work it. Karena sama dinding malah lebih bahaya lagi, nanti dindingnya yang rubuh ketiban kamu. Oke. Dan tentang anak kamu, wah keren ya. Pokoknya ingat-ingat aja kalau kamu marah-marah, ingat aja sama aku. Oh, jadi lebih parah ya? Lebih parah. Oke, the next one adalah saucha. Saucha definisi adalah purity, makanya ada dari body, dari thoughts, dari action kita. Nah, jadi kalau saya intinya adalah karena di pandemi ini dan saya juga boleh dibilangin retiree ya, jadi untuk ada self discipline sendiri, saya kadang-kadang bagi saya taking a shower first in the morning itu adalah satu act of purification. Yang kedua adalah ya apalagi dengan kondisi banyak banget tantangan, apalagi di bisnis gini kan, mesti ngapain nih? Kalau saya akhirnya saya mulai dengan saya pagi-pagi saya minta guidance dari Tuhan, karena saya ada praktis saya sendiri, di mana saya bertanya in anything I do, boleh nggak sih saya ngelihat purity dari saya, dan saya purity itu juga harus dilihat dari yang act of non-violence tadi. Jadi tetap untuk usahain yang terbaik yang saya bisa, dan ya itu jangan marah-marah. Itu saya ya, mungkin karena udah ketuaan jadi saya ngeliatnya kayak gitu. So I'm interested to hear you about saucha. Oke, saucha untuk aku sendiri ya murni tentang kebersihan ya. Kebersihan tuh macam-macam ya. Kalau dari badan mungkin bangun tidur, mandi, and then bersih-bersih badan ya. Kalau untuk aku itu adalah ketika kemurnian itu lebih kepada niatnya, intentions. Karena kembali lagi ya, kenapa aku bahas intention sebagai sisi dari seorang ibu itu adalah bagaimana kita pure bisa murni memberikan sesuatu untuk anak, itu murni untuk tidak ada niat untuk balasan apa-apa sih, lebih kepada itu. Kemudian kayak misalkan aku belajar untuk sesuatu hal yang baru, yang mungkin kalau bisa dibilang ada beberapa pembahasan yang di luar konteks, dalam arti di luar konteks tuh jujur kalau misalkan kita bicara mengenai yama dan niyama, ada beberapa hal yang mungkin kalau dibilang sedikit bertentangan dengan agama yang saya anut. Kenapa bertentangan itu? Karena ini adalah kepercayaan ada agama Hindu ya Bu Mon, ya untuk ini. Tapi aku melihat dari perspektif yang berbeda di situ. Saya melihat dari perspektif. Ini bukan Hindu loh, ya. Ini. Tapi ada di India. Iya. Jadi, nah itu kan secara global ya. Kalau yang aku baca dari referensi yang ada di Google gitu. Nah, aku lihat dari different perspektif bahwa di sini aku murni ingin belajar, ingin tahu dari berbagai referensi. Gitu. Itu adalah purity yang mau aku lakukan. Gitu. This is what I appreciate about you. Yep. Ya, jadi aku sama
Rika come from different generation. Aku generation lahir tahun 60-an. Rika masih unyu-unyu. Yang kedua adalah I live alone and I've never had a family, and then you have family. Yes. Dan yang ketiga adalah aku pensiunan, yang udah nggak ada terlalu banyak tanggung jawab. Oke, tanggung jawabnya adalah sesuatu untuk giving back aja. Ya, mudah-mudahan bisa. Nah, justru saya senang gitu dengerinnya. Nah, saya sendiri nggak ngeliat ini sebagai ajaran Hindu, karena ini adalah part dari yoga system. Tapi memang orang Hindu menjalankan yang mirip kayak begini, ya. Oke. Yang penting adalah itu tadi, purity of the intention. Nah, so buat teman-teman yang learn yoga, intinya ada banyak referensi kepada si Yoga Sutra Patanjali, terutama Yama dan Niyama. My invitation to you is to look at your activities today, to look at your yoga practice, if you teach yoga, your yoga teaching, and any interactions you have with others, dan juga anything that you do for yourself. Have a look at that and just have a look at it from these two perspective and see. Kalau ada yang jelas, kalau saya kan tadi saya jelas saya suka marah-marah. Enggak sih, marah-marah aku suka sering ya dulu ya. Bukan suka, sering. Sering ya. Kalau sekarang gimana? Aku nggak mau komen banyak. nggak bercanda Bu, semoga nggak ya Bu ya gitu. Enggak, sekarang gimana? Semoga sekarang lebih baik, harapan kita semua. Jadi jangan marah-marah. Tapi masih marah-marah? Dikit. Kapan? Kapan ya? Aku di bawah tekanan gitu. Nggak ada yang bercanda. Oke. So jadi yang jelas adalah mungkin itu tadi ya. Nah, yang udah jelas-jelas ya saya coba lihat kenapa saya kayak gitu, dan ternyata bisa itu berkurang. Yep. Yang penting tuh saya mulai ada ternyata karena saya pikirkan saya pengennya tuh jujur aja. Terus saya bilang kalau misalnya saya jujur aja tapi berlawanan sama konsep non-violence, bagi saya jujur dan baik itu penting. Oke? Yep. Nah, jadi teman-teman coba dilihat aja mana yang jelas. Nah, yang jelas kira-kira bisa nggak sikapnya itu diubah untuk kebaikan teman-teman sendiri. Karena kan kalau kita habis berbuat yang kayak gimana biasanya kita nyesel. Nah, habis nyesel nanti kepikiran nanti jadi stres. Kayaknya sesimpel itu sih. Yeah, right? Betul. And then like Socha, it's I think you just take the time each day untuk set an intention for the day and then look at the purity of that. Karena kalau misalnya intention kita adalah goals, itu bagus, tapi is that the goals itself, your goals are set for your own outcome, atau in there when you involve other people that you want to bring others to be successful too. Okay? So you wanna say something for the learners? Sebenarnya menarik banget, pembahasan ini kan cukup lumayan berat ya. Tapi gimana caranya kita simplify untuk bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dari hal yang kecil-kecil dulu. Kayak mengurangi rasa marah itu kan ibaratnya kecil ya, tapi impactnya luar biasa ya Bu Mon ya. Bagaimana kita bisa lebih tenang, lebih kalem, dan yang pasti dalam menjalankan sesuatu kalau nggak dimulai dengan sesuatu hal yang emotional, biasanya dia suka hasilnya good gitu. Okay, so enjoy and hopefully those of you who didn't attend basic hatanya Rudolf, nanti akan kita upload, dan please practice as much as you can today or this week. Bye.